Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kembali lagi ke Football United, ringan amatiran ala gua ya. Gua akan membahas video terbaru dari Fabrizio Romano, di mana Fabrizio Romano ini memberikan update terkait dengan situasi tiga pemain yang saat ini sudah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United, tapi proses untuk mendatangkan sendiri ini dari tiga pemain tersebut masih belum selesai. Manchester United masih melakukan negosiasi dan juga diskusi dengan klub-klub yang terkait. Situasi dengan Leny Yoro menurut menurut Fabrizio Romano ya, yang cedera ini tidak ada kaitan secara langsung dengan Matthijs de Ligt. Kenapa? Karena memang Manchester United walaupun telah mendatangkan Leny Yoro, mereka selalu mempertimbangkan dan berencana untuk mendatangkan dua center back. Jadi bukan hanya Leny Yoro, tapi juga pemain lainnya. Dan saat ini situasinya ini dengan Matthijs de Ligt. Manchester United seperti gua kabarkan di video sebelumnya ya, ada sumber dari The Athletic, David Ornstein atau Laurie Whitwell, gue lupa. Intinya Manchester United melakukan double bid atau tawaran yang double ya untuk Bayern Munchen, tapi ditolak. Fabrizio Romano mengulangi lagi kalau Matthijs de Ligt dari bulan Juni sudah sepakat dengan pihak Manchester United 5 tahun kontrak dengan satu tahun opsi perpanjangan, jadi total bisa jadi 6 tahun. Noussair Mazraoui beberapa hari belakangan juga sudah sepakat secara personal dengan Manchester United. Bahkan Noussair Mazraoui ini menolak West Ham United karena memang ingin bergabung dengan Manchester United. Matthijs de Ligt pun juga demikian, disebutkan oleh Fabrizio Romano tidak ada niatan untuk stay di Bayern Munchen. Tapi Bayern Munchen sendiri juga memasang harga yang menurut Fabrizio Romano cukup tinggi ya. Jadi sekitar 50 juta euro untuk Matthijs de Ligt dan sekitar 20 juta euro paket untuk Noussair Mazraoui. Jadi total kurang lebih ada 70 juta euro untuk dua pemain. Seperti yang gue singgung di video sebelumnya, terkait dengan update Noussair Mazraoui, Fabrizio Romano mengulangi lagi kalau memang Aaron Wan-Bissaka ya ini akan mempengaruhi pergerakan dari Noussair Mazraoui. Walaupun Fabrizio Romano juga menginformasikan Manchester United bisa bergerak untuk mendatangkan salah satu pemain dulu atau bisa dua pemain sekaligus. Nah, Manchester United juga masih sangat aktif, jadi deal terkait dengan Matthijs de Ligt dan juga Noussair Mazraoui ini masih terus berlangsung, masih aktif statusnya. Jadi pembicaraan antara kedua klub ini terus terjalin dengan intensitas, tentu saja mendatangkan dua pemain baru. Nah, selain Noussair Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt ya, Manuel Ugarte banyak juga yang mempertanyakan terkait dengan statusnya seperti apa. Fabrizio Romano menginformasikan kalau Manuel Ugarte sama seperti dua pemain yang lain yang tadi gue sebutkan itu juga ingin pindah ke Manchester United. Sudah ada kesepakatan secara personal, masih menantikan perkembangan ya terkait dengan negosiasi dengan pihak PSG karena ada gap valuasi di sana. Apakah Manchester United harus melepas pemain dulu? Fabrizio Romano mengatakan iya, pemain-pemain yang diincar yang sudah memberikan persetujuan untuk bergabung di Manchester United juga tahu kalau Manchester United ini harus melepas pemainnya untuk bisa menghadirkan pemain yang baru. Tapi menurut gue secara ringan amatiran khusus untuk Manuel Ugarte sebenarnya tidak harus seperti itu. Kenapa? Ada dua alasan. Nomor satu, ya ada ruang yang disisakan ya, karena Sofyan Amrabat tidak lagi berada di Old Trafford. Itu nomor satu. Nomor dua, adanya kemungkinan bahwa Manuel Ugarte bisa didatangkan dulu dengan status pinjaman. Tentu saja selanjutnya dengan kewajiban membeli. Nah, artinya apa? Dari situ tidak harus Manchester United ini melepas pemainnya. Seperti kayak Casemiro yang memang ada ada minat ya dari Saudi, tapi semakin lama minat tersebut semakin redup. Lalu juga simpang siur terkait dengan Christian Eriksen misalnya ya, karena dia ingin menit bermain yang tinggi, tapi ada klub yang berminat, kabarnya Anderlecht dan juga Ajax, tapi belum ada tawaran yang real, yang jelas untuk Christian Eriksen. Scott McTominay juga seperti itu, dikabarkan West Ham United berminat, Fulham juga berminat, bahkan sudah melakukan tawaran ya, walaupun ditolak oleh Manchester United. Menurut gua
untuk lini tengah sekali lagi ini tidak harus menunggu ada pemain yang cabut dulu baru Manchester United bisa mendatangkan pemain baru. Ini terkait dengan Manuel Ugarte. Tadi gue udah sebutkan 2 alasan. Ada juga opsi-opsi lain untuk situasi lini tengah. Misalnya Adrien Rabiot. Misalnya juga Manchester United bisa bergerak kembali untuk mempermanenkan Sofyan Amrabat, karena opsi-opsi tersebut menurut gue masih sangat terbuka. Dan pemain-pemain tadi yang gue sebutkan ya, mulai dari Manuel Ugarte, Adrien Rabiot, Sofyan Amrabat, 3 nama ini menurut gue juga sangat terbuka untuk bergabung ke Manchester United. Ugarte tadi sudah dibahas, sudah ada kesepakatan secara personal. Lalu bagaimana Sofyan Amrabat, jelas ya dia memang sangat ingin bahkan untuk kembali lagi ke Old Trafford. Adrien Rabiot ini bukan nama baru yang dikaitkan dengan Manchester United. Musim dingin tahun lalu ataupun musim panas tahun lalu, ini sudah dikaitkan dengan Manchester United. Pada saat itu tidak jadi hadir karena tidak ada kesepakatan terkait dengan kesepakatan angka gaji ya kan untuk Adrien Rabiot. Jadi menurut gua opsi untuk mendatangkan pemain baru baik itu di lini tengah maupun juga lini belakang masih sangat terbuka. Sebelum gue akhiri video ini, di sini juga gue lihat bagaimana ada gaya yang berbeda dengan Manchester United di bursa transfer. Mereka tidak panik ya dengan situasi misalnya Leny Yoro yang cedera, lalu juga situasi lini tengah yang membutuhkan pemain baru. Mereka bermain dengan taktik dan strategi di negosiasi, diskusi dengan para klub yang memiliki pemain-pemain yang diminati oleh Manchester United. Mereka bersabar, mereka betul-betul tidak ingin mengeluarkan uang yang terlampau tinggi yang biasanya ini dilakukan di musim-musim sebelumnya. Mereka juga menyiapkan opsi-opsi lainnya. Misalnya Matthijs de Ligt, gue yakin pun kalau seandainya memang Manchester United ini menemui katakanlah tembok yang tidak bisa ditembus ya untuk Bayern Munchen, opsi pasti akan ada di sana. Nama-nama seperti Jared Brandtwaite itu juga sempat disebutkan ya kan, bahwa sebenarnya sebelumnya adalah Jared Brandtwaite, lalu opsi lainnya adalah Matthijs de Ligt. Dan menurut gua akan ada pemain-pemain juga yang dipersiapkan sebagai opsi. Fakta bahwa memang Matthijs de Ligt ini bukan pilihan utama yang dikabarkan, karena ya Jared Brandtwaite itu merupakan pilihan yang pertama kali disebut di bursa transfer musim panas. Nocer Mazraoui pun juga demikian. Pemain ini by the way ya, menurut Fabrizio Romano bisa bermain di kanan, bisa bermain di kiri, bek kanan maupun bek kiri. Ini dinilai sebagai pemain yang perfect, yang versatile, bisa digunakan di kalau memang Manchester United butuh bek kiri karena situasi dengan Tyrell Malacia masih akan absen beberapa bulan ke depan. Luke Shaw juga belum ikut preseason karena ikut dengan tim nasional Inggris ya kan di Piala Eropa. Bisa di kanan maupun di kiri. Sementara Diogo Dalot pun juga demikian, bisa bermain di kanan maupun di kiri. Ini dilihat sebagai memang opsi yang perfect untuk Manchester United. Namun demikian ya, Nocer Mazraoui ini bukan nama pertama ya kan disebutkan yang dikaitkan juga dengan back sayap Manchester United. Denzel Dumfries misalnya ini juga pernah dijadikan opsi oleh Manchester United, walaupun saat ini nampaknya fokus ada pada 3 pemain yang sudah setuju untuk bergabung dengan Manchester United, yaitu adalah Manuel Ugarte, Nocer Mazraoui dan juga Matthijs de Ligt. Gua masih optimis ya kalau kesepakatan ini akan bisa diraih oleh Manchester United. Kita lihat bagaimana tim manajemen yang baru ini bernegosiasi, kira-kira akan ada di angka berapa ataupun juga struktur pembayarannya akan seperti apa. Menurut gua ini yang membuat gua penasaran. Tapi nampaknya kalau Manchester United tidak mendatangkan pemain sama sekali, ini akan menjadi situasi yang negatif ya di mata fans tentu saja dengan kepemilikan baru dari Ineos misalnya. Oleh karena itulah gue yakin mereka pun juga berusaha keras ya untuk bisa mendatangkan pemain lagi di Old Trafford. 2 pemain sudah didaratkan, yaitu adalah Joshua Zirkzee dan juga Leny Yoro, dan gue yakin akan ada pemain ketiga atau bahkan pemain keempat. Kita nantikan sama-sama, kalau ada update lagi akan gue sampaikan di channel ini insyaallah, di channel Football United yang ringan amatiran ala gue. Sebelum gue akhiri seperti biasa, semoga sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mahar bahaya, dan juga ya lancar-lancar terus usaha dan juga kegiatan positifnya. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.